Menteri Agama mengambil kebijakan yang di Sulawesi kalau nggak salah ya, ini waktunya menurut saya kurang tepat. Dalam kondisi seperti ini, mestinya jangan dimunculkan hal-hal yang rawan membuat orang lain menaruh perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali kita di Academic TV, khususnya di acara yang tidak asing lagi bagi kita dan menjadi andalan dari Academic TV, yakni Scholar Table. Sebuah program yang menghadirkan para pakar, narasumber yang istimewa dan membahas isu-isu penting dan isu-isu yang aktual agar kita semuanya bisa mengikuti dan bisa melihat secara lebih baik terhadap isu-isu yang berkembang di negara kita ataupun di manapun berada yang kita anggap penting. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah fenomena yang belakangan terjadi, yakni yang cukup dibicarakan, cukup sering dibicarakan dan cukup hangat dibicarakan oleh masyarakat, yakni adanya kasus di Padang misalnya. Kita dihebohkan oleh adanya semacam pertentangan perselisihan tentang penggunaan jilbab oleh siswi di sekolah yang sebetulnya dahulunya sudah berjalan dan tidak menimbulkan sesuatu, tapi tiba-tiba sekarang menjadi hot topic lagi ini. Dan kemudian disusul pula secara struktur, saya tidak tahu apakah itu kebetulan inconcomitant begitu atau memang kebetulan apa namanya suasananya yang sedang naik daun, sehingga kemudian ada persoalan guru yang beragama berbeda tapi ditempatkan di sekolah dengan latar belakang sekolah dengan bercirikan Islam, yakni madrasah aliyah, gitu, di mana di situ ada seorang guru yang beragama berbeda kemudian ditempatkan dan dia sendiri kaget, gitu. Nah, ini menjadi isu yang viral dan ini biasanya tentu menyangkut yang inti sekali dari persoalan kita, yakni persoalan toleransi, atau di sini nampak ada isu intoleransi yang sedang berkembang. Padahal negeri Pancasila ini dari dulunya dipuji oleh banyak negara dan bahkan menjadi tempat yang layak untuk menjadi bahan studi serta pengkajian oleh negara-negara lain bagaimana memanage toleransi dan perbedaan yang ada di negeri yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Dan untuk membahas masalah ini, karena ini menyangkut isu pendidikan dan tempat kejadiannya adalah di dunia pendidikan, maka malam hari ini kita telah alhamdulillah berkenan hadir dari undangan Academic TV, yakni bersama kita adalah Bapak Profesor Dr. Haji Dedi Mulyasana MPD, seorang yang tidak asing lagi baik di Academic TV mungkin juga di kalangan dunia pendidikan nasional kita. Beliau adalah mantan rektor dari Uninus tahun 2000 hingga 2006. Begitu panjang pengabdian beliau hingga menduduki puncak kepemimpinan dunia pendidikan tinggi di Uninus, ya Prof? Betul. Dan kemudian beliau ternyata melanjutkan setelah apa namanya berakhirnya masa bakti beliau, itu beliau masih kemudian tetap menjadi guru besar di perguruan tinggi tersebut. Namun ternyata juga kemudian beliau saking cintanya barangkali dengan dunia pendidikan dan barangkali banyaknya apa namanya publik pendidikan yang membutuhkan, beliau kemudian juga menjadi profesor di Langlang Buana University, ya Prof ya. Betul. Selain itu, beliau bukan hanya secara aktif memberikan
pikiran-pikirannya melalui pembelajaran, tapi beliau juga penulis buku yang produktif, banyak artikel di jurnal baik internasional maupun nasional. Tetapi juga bukan hanya itu, kemudian ada buku bestseller beliau yang hari ini kemudian sering dibicarakan orang, yakni tentang pendidikan bermutu dan berdaya saing, ya Prof ya. Dan kemudian beliau juga bukan hanya di dunia pendidikan ansih atau di dunia praktik pendidikan, beliau juga saat ini termasuk di dalam tim Wantanas, yakni Dewan Ketahanan Nasional, yang saya kira porsi beliau mungkin tidak juga terlepas dari ekspertis beliau di dunia pendidikan. Demikian, Prof. Kepada Anda, kami minta untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti apa yang kemudian beliau nanti akan bicarakan di dalam mengupas masalah intoleransi di dunia pendidikan. Salah gurukah itu? Ini question yang dan tagline kita hari ini, Prof. Karena kebetulan dari peristiwa yang ada, itu pertama, di Padang itu juga seolah ini kemudian menjadi sebuah kesalahan. Sepertinya yang menjadi polemik adalah kesalahan dari pihak sekolah, dalam hal ini adalah kepala sekolah dan guru. Gitu. Dan kemudian yang terjadi di Sulawesi adalah kasus di mana guru ditempatkan. Dan ini tentu kasus toleransi yang dahulunya tidak menjadi persoalan, saat ini sepertinya menjadi hangat diperbincangkan, seolah di negeri ini toleransi sudah menjadi sesuatu yang mahal lagi, di mana dulunya tadi saya di awal mengatakan sesungguhnya adalah ini gudangnya. Negeri ini adalah contoh terbaik tentang berlakunya toleransi selama ini. Nah, pertanyaan yang mendasar, apa yang sebelum kita jauh mendalami tentang ini, Prof. Sebetulnya toleransi itu apa, dan apakah toleransi itu justru sesuatu yang memang harus diciptakan begitu, atau toleransi itu sendiri adalah ada secara naluriah atau secara fitrah di dalam diri manusia yang hanya perlu dikembangkan disebabkan karena memang manusia fitrahnya itu berbeda-beda. Barangkali kita mulai dari situ, Prof. Dari apa sih toleransi yang dibicarakan kali ini? Terima kasih, Pak Terdiri. Pemirsa, senang pada malam hari ini saya bisa bertemu di Academics TV ini. Dan insya Allah ini media yang sangat dinanti dan memberi manfaat kepada masyarakat. Amin. Amin. Malam hari ini saya ditantang untuk mengkaji toleransi kaitannya dalam dunia pendidikan ini. Kemudian dihubungkan dengan guru. Pertanyaannya, salahkah guru? Nah, kembali pada pertanyaan awal tadi, toleransi itu sesuatu yang harus ada di alam ini. Karena Allah menciptakan alam ini beragam. Karena itu, Islam terlebih dulu bicara tentang toleransi, tasamuh. Ya. Tolerir itu membiarkan orang berbuat. Membiarkan orang berbuat sesuai dengan keyakinan akan kebaikannya. Nah, kalau kita melihat ada orang beribadat menurut agama, ya kita biarkan, itu toleransi. Ada membiarkan dia Prof. Menghormati, itu tolerir, ya. Membiarkan orang berbuat sesuatu atau suatu keyakinan yang dianggap baik menurut mereka. Bukan toleransi dalam keburukan, bukan. Tapi dalam kebaikan, gitu ya. Kebaikan. Dalam budaya pun sama. Ketika di pesantren, kalau terutama di Jawa,
Kalau berjabatan tangan itu dengan 2 tangan, Pak Dardiri. Sambil merengkuhkan badan. Tapi ketika dia datang ke Medan dengan 1 tangan, dia paham. Memang budayanya seperti itu. Itu toleransi, ya, menghargai. Bahkan dalam kehidupan intern agama, di Jawa Barat kan ada perkumpulan atau organisasi Islam yang dikumpul dalam satu perkumpulan di Pusda itu. Dia bicara, dia sangat menghargai ketika ada sholat subuh, yang lainnya tidak kunut, kemudian imamnya kunut, dia sangat tolerir, ya, karena itu bukan masalah prinsip, ya, tapi itu furu'iyah gitu ya. Tapi bukan berarti menyatukan sesuatu yang diyakini secara merata oleh orang. Itu yang disebut toleransi beragama. Yang benar toleransi dalam kehidupan beragama. Gitu. Toleransi dalam kehidupan beragama. Gitu. Prof, jadi ya, kalau ya Prof, kalau itu kan maaf ini saya potong karena pasti insya Allah mungkin ini berurutan. Kalau begitu, Indonesia yang selama ini sejak awalnya, katakan sebelum Indonesia lahir, itu sudah dihuni oleh orang-orang dengan penganut agama yang berbeda-beda, tentu ada sejarahnya toleransi di Indonesia ini, Prof, ya. Dan sebetulnya toleransi itu muncul dididikkan atau dididikkan kepada generasi itu melalui proses pendidikan formal, atau itu terjadi di dalam masyarakat begitu saja, Prof? Menurut Prof? Awalnya kan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian masuk ke lingkungan yang formal. Dari mana tumbuhnya toleransi itu? Yaitu dari sikap saling mengerti antara satu dengan yang lainnya. Jadi saling mengerti di tengah perbedaan. Nah, ketika tumbuh sikap saling mengerti, saling memahami, saling menolong, saling memajukan, maka akan tumbuh harmoni. Tapi ketika salah satu ini hilang, ya, maka yang terancam adalah toleransi makin menguat, harmoni hilang. Ketika harmoni hilang, toleransi saling menguat, ya, yang dulunya tadi disebutkan di masyarakat Indonesia itu luar biasa ya. Intern beragama itu antara NU, Muhammadiyah, PUI gitu ya, Persis, Matlaul Anwar, itu luar biasa toleransinya. Kemudian bagaimana dengan agama yang lainnya di luar yang tadi? Itu kan sudah dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu begitu setia ketika memberi makan setiap pagi kepada Yahudi yang matanya buta. Bukan orang Islam. Setiap pagi disantuni. Dan ini luar biasa dengan kasih sayang itu, bukan pencitraan ya, bukan ya, dengan kasih sayang Nabi. Jadi humanity ya, Prof ya. Basisnya humanity ya. Betul. Sehingga terasa betul orang yang berhubungan yang dijalin oleh kecintaan kasih sayang dengan orang yang dihubungkan dengan hubungan administrasi itu beda. Nah, Nabi menjalin hubungan melalui toleransi itu dengan kecintaan, kasih sayang. Sampai ketika wafat Nabi, kemudian Abu Bakar bertanya kebiasaan Nabi kepada Aisyah, kemudian disebutkan salah satu kebiasaannya adalah memberi makan yang Yahudi buta itu. Kemudian dilanjutkan, dan apa yang terjadi? Tidak seperti Nabi. Oh, ini bukan yang biasa menyuapi saya. Ya. Kemudian ditanya, kata Abu Bakar, yang menyuapi Anda itu setiap pagi itu adalah Muhammad yang selalu kau caci, yang selalu kau maki. Jadi ketika dicaci, dimaki, Nabi membalas dengan kecintaan kasih sayang. Betul. Jadi itu sangat genuine ya, Prof ya. Betul. Ini kan perintah dari Allah. Udila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah orang-orang itu. Kalau kita membantah itu
yaitu berhadapan dengan orang yang menentang kita. Apa perintah Allah? Billati hiya ahsan. Kita membantah mereka itu dengan cara bukan cara yang baik, bukan hasan, ahsan, dengan cara yang paling baik. The best gitu ya. The best. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Ketika dia tahu bahwa Nabi itulah yang selalu dicaci oleh dia, yang selalu menyopi setiap pagi, dia nangis, ya. Dia bersyahadat akhirnya. Lalu Prof, ketika ajaran Islam yang sudah begitu terang benderang tentang dicontohkan oleh Rasul, bagaimana sikap toleransinya yang luar biasa tadi, begitu genuine, begitu ya, berbasis humanity dan sebagainya. Artinya di dalam Islam itu sudah embedded di dalamnya konsep, ajaran serta perilaku toleransi itu. Nah, sebagai penduduk Muslim terbesar di Indonesia, kita tentu sejarahnya apakah kemudian Muslim di Indonesia itu punya persoalan dengan toleransi ini? Jauh dalam sejarah nih, Prof. Selama ini menurut pandangan Prof, baik itu dari dunia kebangsaan dalam konteks kebangsaan maupun di dunia pendidikan secara spesifik. Ya, karena toleransi dalam Islam itu dibangun bukan oleh pengetahuan, dibangun oleh iman. Kalau dibangun oleh pengetahuan boleh saja ada keberpura-puraan, ya, seperti tadi pencitraan. Kalau dibangun oleh pengetahuan, ini dibangun oleh iman. Ini perintah Rasul. Kalau perintah Rasul, samina wa ta'na, gitu ya. Yang menggerakkan kita itu iman itu. Nah, iman kan murni. Seseorang yang belum sholat Isya kemudian ketiduran, dia nggak bisa nyenyak tidurnya. Dia pasti bangun lagi. Siapa yang menggerakkan dirinya itu? Dan tidak berpura-pura. Merasuk ke bawah sadar ya, Prof? Merasuk ke bawah sadar. Ya. Jadi tasamuh itu masuk bukan dari pengetahuan, tapi dari iman. Berkembang ke pengetahuan. Oh iya, dengan toleransi ini akan tumbuh kalau di kita kebersamaan, teamwork-nya bagus. Ya. Kalau sikap saling mengerti saja sudah tumbuh. Katakanlah saling mengerti antara rakyat dengan pemerintah. Rakyat mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu jauh lebih sulit, lebih kompleks, lebih bermasalah. Rakyat tahu. Kemudian pemerintah juga menderita, sengsara, dan sebagainya. Kalau dua sikap itu tumbuh di pemerintah dan di rakyat, itu akan tumbuh sikap saling mengerti, saling memahami, bertoleransi. Tapi ketika itu hilang, maka akan berhadapan. Kalau berhadapan, itu kan artinya ada orang yang disenangi, ada yang tidak disenangi. Dalam bahasa kasar, ada yang ada musuh, ada sahabat. Musuh itu adalah orang yang selalu dilupakan kebaikannya. Sahabat itu orang yang selalu diingat kebaikannya dan dilupakan keburukannya. Sekalipun buruk kalau sahabat, enggak baik loh. Tapi kalau musuh, sekalipun baik, dicari kesalahannya. Itu sudah berhadapan. Kenapa berhadapan? Hilang toleransi tadi. Padahal toleransi... Jadi Prof ingin mengatakan, keadaan sekarang ini toleransi yang tadi, kan logical thinking kita kan bahwa itu embedded di dalam ajaran Islam, Muslim Indonesia itu majority, dan jika mereka menghayati kemudian di dalam sejarahnya tentunya toleransi sudah berkembang sejak kita, mungkin sejak bangsa ini berdiri ya Prof ya. Sebelum berdiri orang seringkali sudah menunjukkan itu ya Prof ya. Iya betul. Nah, jadi kita sudah punya sejarah panjang toleransi itu. Lalu kejadian-kejadian sekarang ini sepertinya ada yang terganggu begitu Prof, atau ada sedang anomali begitu? Prof menilainya seperti apa, Prof? Toleransi terganggu ketika ada kepentingan politik penguat. Karena politik ini bicara kekuasaan. Kekuasaan bicara kemenangan. Bukan. Jadi kalau dasarnya menang kalah akan beda. Tapi kalau dasarnya benar salah itu lain. Dasarnya kalau sudah bicara tentang kekuasaan itu harus menang saya. Tapi ketika bicara tentang humanity, nilai, dasarnya adalah kebenaran, bukan kemenangan.
Bukan saya harus menang dengan dia, tapi harus mempunyai nilai kebenaran. Apa nilai kebenaran yang dianut oleh kita? Pancasila itu. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Mana yang benar? Saya ketika ngajar di salah satu perguruan tinggi ternama, begitu masuk, ada pertanyaan dari mahasiswa. Saya waktu itu masih muda, ya. Sekarang sudah muda, ya. Waktu masih muda saya dipanggil oleh mahasiswa gini, Mas, saya bisa hidup tanpa Pancasila. Oh, saya pikir ini keren sekali. Pertanyaannya. Kemudian udah panjang lebar bicara. Saya tanya, apakah Anda bisa hidup tanpa Tuhan? Apakah Anda bisa hidup tanpa kemanusiaan, tanpa keadilan dan sebagainya? Jawabannya enggak. Ya enggak bisa saya bilang. Tanpa hidup tanpa nilai-nilai itu. Nah, nilai itulah yang dijadikan dasar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Di situ nilai toleransi tumbuh. Dan toleransi ini akar cikal bakal dan akar tunggalnya persatuan. Nilai persatuan itu kekuatan terbesar di lingkungan negara. Bukan kekuatan ekonomi menurut saya. Ekonomi kuat boleh, tapi nilai persatuan hancur itu. Jadi kalau kekuatan begitu, terbesar negara dengan itu. Pertanyaan tadi, ya Prof. Ya. Kalau Jadi, begitu Prof, kayaknya persatuannya sekarang juga, kalau tadi kan pertanyaannya, ada apa ya? Ada anomali nih sekarang kan gitu. Dan sekarang Prof menghubungkan bahwa sebetulnya toleransi itu karena dasarnya persatuan kan gitu. Apa juga persatuan kita sedang mengalami flu begitu atau kena corona, Prof? Ya karena toleransinya terganggu, persatuan agak terganggu. Padahal saya beranggapan bahwa kekuatan terbesar negara bukan di ekonomi, bukan di infrastruktur dasar. Jalan, jembatan, bangunan, bukan di situ. Kekuatan terbesar adalah spirit persatuan. Kalau itu hilang, ya saya katakan tadi, pertumbuhan ekonomi tinggi tidak akan memberikan manfaat besar. Pasti ribut terus, hancur itu. Jalan bagus, gedung bagus, ya. Tapi kalau nilai persatuan, kesatuan hilang, hancurlah itu. Karena itu dari toleransi akan tumbuh persatuan. Dari situ akan tumbuh sikap saling mengerti, saling memahami antar satu dengan yang lainnya. Inilah win-win, bukan win-lose. Saya dulu sampaikan, win-win itu rumusnya plus. Kalau win-lose, rumusnya minus. Rakyat satu kelompok ini punya 7 kekuatan. Pemerintah punya 12 kekuatan. Kalau win-win antara rakyat dengan pemerintah, rakyat mengerti, pemerintah mengerti, maka rumusnya 12 tambah 7, 19. Tapi kalau win-lose, satu saja ingin menang, apakah rakyat ingin menang atau pemerintah ingin menang, rumusnya minus. Pemerintah punya 12 kekuatan, rakyat punya 7, maka 12 dikurang 7. Tinggal 5. Menarik sekali nih, sebuah formulasi sosial yang saya kira tidak mudah ini untuk nyampe ke situ karena sudah diformulasikan jadi nampak sederhana, tapi tentunya tidak sesederhana itu ketika ini harus di manage ya Prof ya. Betul. Nah, lalu sekarang Prof, karena ini kejadiannya kebetulan di sektor yang sangat mendasar ya, ini dunia pendidikan kita. Iya. Dan tadi pertanyaannya, apakah salah guru kah gitu. Nah, sebetulnya toleransi tadi saya juga menghubungkan, toleransi itu kan Prof juga menyatakan itu embedded di dalam sebuah ajaran itu sendiri kan begitu. Jadi makanya kemudian contohnya begitu genuine dari Rasul begitu ya. Dan itu basisnya humanity, artinya menyentuh semua manusia gitu. Nah, persoalannya kemudian ketika toleransi itu sepertinya sekarang ada diupayakan, kan terkesan ada diupayakan. Pertama harus ada PMA yang kemudian karena PMA itu maka dia mendapatkan tugas. Seorang guru mendapatkan tugas padahal dia berbeda agama di lembaga pendidikan Islam misalnya. Kenapa kita sebut ini? Karena yang lain belum muncul, Prof. Walaupun sesungguhnya ini Prof sekedar pengalaman bukan sekedar mengatakan kontradiksi, perubahannya dengan saya alami dahulu. Saya SMP Muhammadiyah nih, Prof. Lalu salah seorang guru bahasa Inggrisnya itu memang
sepertinya diminta oleh SMP Muhammadiyah itu, namanya Pak Lukito almarhum, dia adalah seorang pemeluk Katolik yang baik begitu. Sehingga ngajar bertahun-tahun di SMP Muhammadiyah, ngajar bahasa Inggris dengan tidak ada problem baik dari pihak SMP-nya, siswanya maupun sang guru ini. Gitu. Bahkan Pak Lukito ini bisa akrab sekali, cair sekali dalam hubungannya tanpa kemudian saling menyentuh urusan pribadi yang sangat prinsipil, yakni agama. Kami menemukan keindahan saat itu yang tidak punya problem di dunia pendidikan, tapi sekarang sepertinya seolah kita lihat di dunia pendidikan harus dibuat toleransi dengan kebijakan. Bagaimana Prof? Prof melihat situasi seperti ini? Jangan dibuat-buat toleransi itu, harus genuin ya. Kalau dibuat-buat nggak bisa. Menurut saya Menteri Agama mengambil kebijakan yang di Sulawesi kalau nggak salah ya, itu waktunya menurut saya kurang tepat. Dalam kondisi seperti ini, mestinya jangan dimunculkan hal-hal yang rawan membuat orang lain menaruh perhatian ke situ semua gitu ya. Padahal sebelumnya kan seperti Pak Dardiri dulu diajar oleh guru agama ya, guru bahasa Inggris yang beragama Katolik. Itu tidak ada masalah. Katolik. Kan? Tidak ada masalah gitu ya. Tapi dari ketika side, sekarang, dari both side tidak ada masalah. Betul. Apa sebabnya? Karena dia satu menciptakan. Nah ini saya masukkan ini materi ya. Jadi, nah ini proses pembelajar ini harus menciptakan suasana belajar yang nyaman. Kalau tidak nyaman, guru mungkin tidak murni menyampaikan itu. Seperti tadi guru bahasa Inggris ya, tidak akan murni lah, tidak akan murni menyampaikan. Dia terpaksa. Nah, kalau nyaman, semua nyaman ya, insya Allah kelas ini akan memberikan spirit baru. Dan kelas ini akan menumbuhkan suasana belajar di mana siswa senang belajar. Tanpa diperintah ada ujian, ada tugas dan sebagainya, dia mengerjakan. Jangan sekarang seperti sekarang dipaksa dengan tugas supaya anak belajar, enggak. Kalau suasana kelasnya nyaman, anak akan senang belajar. Kalau dia senang belajar, tumbuh semangat berprestasi. Ujungnya bahagia. Pendidikan itu harus bahagia loh. Jangan dipaksa loh. Karena itu tidak bisa kreatif ya proses. Betul ya, nggak bisa. Karena yang mendominasi pendidikan itu bukan pengetahuan, tapi jiwa. Ya. Yang saya sebut hati nurani itu. Kalau dia nyaman, suasana apapun, dia akan dirasakan nyaman. Suasana yang gerah, yang kacau, kalau hatinya nyaman, jiwanya nyaman, dia akan nyaman. Ya. Bukan kalau pengetahuan tentang kenyamanannya bagus, bukan. Tapi kalau jiwanya bagus, hatinya bagus. Karena itu, saya sebutkan guru harus senang dan bahagia dulu. Siswa juga harus senang dengan bahagia. Kemudian lingkungan dan suasana belajar harus nyaman dan menyenangkan. Nah, kalau yang kemarin katakanlah di Padang, ini sebetulnya kan menurut saya tidak harus dibesar-besarkan kayak gitulah ya, gitu ya. Kalau umpamanya ada masalah itu, kemudian koreksi ya udah selesaikan, gitu ya. Ini cara yang kurang tepat, gitu ya. Udah kembalikan, gitu. Itu kan di blow up begitu rupa, ya. Jadi sebetulnya Prof ingin mengatakan barangkali di masyarakat kita itu berbeda agama bagi masyarakat secara natural atau secara normalnya itu sebetulnya mereka tidak jadi masalah ya Prof. Konon misalnya ada sekolah Muhammadiyah di Papua itu 90% peserta didiknya itu adalah non Muslim begitu. Sehingga kemudian ada sebutan bagi para murid itu, saya memang bukan pemeluk agama Islam, tapi saya adalah orang Sang Surya katanya. Dalam konteks ini artinya
logo ataupun sekolah itu menjadi miliknya karena itu tempat belajar gitu, tetapi agama adalah tetap menduduki privasi yang sangat penting bagi manusia, sehingga tidak perlu dipersentuhkan, kira-kira mungkin bahasa